Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Ruth Bakar Official. Sekarang kita masuk ke episode kedua. Setelah di episode pertama kemarin kita bahas tentang Subfinder. Jadi untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti episode pertama, silakan dicari aja di kolom pencarian tentang penggunaan Subfinder di channel Ruth Bakar Official. Oke, di episode kedua kali ini kita akan bahas tentang Asset Finder. Toolsnya sama, fungsinya juga untuk mengenumerasi subdomain. Jadi kalau rekan-rekan di sini ingin mencari subdomain menggunakan alternatif tools lain, nah ini Subfinder bisa jadi alternatif tools juga nih buat rekan-rekan. Nanti bisa dicoba juga gimana cara makainya, cara instalasinya, dan juga nanti kita praktek bareng-bareng. Oke, mungkin biar nggak lama-lama ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, saya langsung aja. Nah, ini contohnya ya. Jadi toolsnya namanya Asset Finder, tools dari Tom Nom Nom. Ini tools yang lumayan powerful juga dan pastinya gratis, open source. Nah, rekan-rekan bisa searching aja di GitHub, tulis aja Asset Finder. Nah, ini cara installnya sama, masih kayak pertemuan sebelumnya di episode pertama, installnya menggunakan Golang. Jadi pastikan di terminal atau mesin rekan-rekan itu udah terinstall Golang. Oke, langsung aja ya kita coba install. Jadi pastikan yang pertama itu kita cek lagi Golang versionnya. Nah, ini masih ya di versi 1.22.4. Oke, langsung aja rekan-rekan bisa copy ini, go get. Nah, paste aja. Nah, tapi rekan-rekan harus ganti dulu nih. Di diganti jadi install -v. Oke. Kalau udah jangan lupa di belakangnya tambahin last. Oke, enter. Nah, dia akan install nih. Jadi rekan-rekan silakan tunggu proses instalasinya. Nah, ini ternyata cepet ya, nggak terlalu lama. Oke, kalau udah berhasil terinstall, seperti biasa kita cek dulu di directory Gobin-nya. Nah, ini pastikan si Asset Finder-nya udah ada di sini nih. Kita cek dulu. Nah, ini udah ada ya. Asset Finder, seperti biasa kita copy si Asset Finder tersebut ke USR local bin. Enter. Silakan masukkan passwordnya. Nah, kalau udah berhasil, sekarang rekan-rekan udah bisa nih manggil si Asset Finder-nya. Nah, ini berarti udah berhasil nih. Sekarang rekan-rekan tinggal minha untuk opsi penggunaan dari Asset Finder. Nah, dia sederhana banget nih. Dia hanya butuh subs only. Jadi kita menambahkan parameter ini, subs only. Kalau di websitenya ada juga. Nah, ini Asset Finder min subs only bisa atau minus sub only aja itu bisa juga. Jadi silakan rekan-rekan nyamannya pakai yang mana. Seperti biasa ya, dia bisa single domain maupun multi domain. Kita coba bikin file dulu. Kita bikin list subs misalnya .txt. Seperti biasa, saya punya domain saya sendiri. Satu lagi p1.hole.ts. Oke, kita simpen. Nah, di sini untuk penggunaannya kita coba yang multi domain dulu. Berarti Asset Finder, terus min subs only. Nah, diikuti domainnya nih. Misalnya kita coba yang progress28 dulu. Enter. Nah, otomatis dia nyari itu. Dia langsung nyari. Dia akan mengenumerasi beberapa subdomain berdasarkan search engine yang ada di dalam tool si Asset Finder ini. Jadi untuk rekan-rekan ketahui, dia menggunakan
Nah, mengimplementasikan search engine-nya dari CRTSH, Search Spotter, kemudian Hacker Target, Read Crowd, Wayback Machine, dan lain-lain ya. Ini beberapa yang menjadi si search engine-nya dia untuk mencari atau mengenumerasi subdomain. Nah, ini dapat ya. Ini dapat kurang lebih, coba kita ulang lagi ya. Jadi lumayan cepat juga nih si Asset Finder ini dalam mencari subdomain. Kita tunggu ya. Jadi kurang lebih berapa ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang lebih dia dapat mengenumerasi 15 subdomain. Kalau di pertemuan sebelumnya yang kita pakai subfinder itu dapat kurang lebih 29 subdomain ya untuk si Progress 28 ini. Oh, ini beda nih. Ini malah 31. Oke, kita save aja. Kita save di satu file. Jadi misalnya filenya namanya asset progress28.com. .txt. Simpan. Nah, ini nanti rekan-rekan kalau mau menggunakan yang multi domain tinggal di cat aja. Jadi si filenya di cat, terus tambahin pipeline, kemudian masukin tuh si asset findernya. Nanti kita coba ya. Kita sekarang fokus ke multi domain atau single domain dulu. Nah, ini sambil nunggu ini selesai, kita buka tab baru. Oh, udah selesai nih. Kita langsung nyari dulu nih yang satu lagi ya. Subs only p1.hole.is asset p1.hole.is.txt. Nah, ini kita dua-duanya kita simpan dalam satu file, nanti baru kita gabungin. Oke, jadi rekan-rekan untuk penggunaan tools ini sederhana, command line-nya sangat sederhana, dan yang pastinya rekan-rekan pasti bisa ngikutin. Nah, ini masih proses ya. Nanti kita cek berapa jumlah yang berhasil dapat untuk domain progress 28 maupun P1 whole ES. Sekarang kita baca nih udah berhasil. Kita baca dulu yang progress 28. Set progress 28. Oh, ternyata banyak nih ya. Kita cek apakah benar 31. Benar ya, 31 subdomain berhasil dia dapat. Sekarang yang aset P1. Oh, berapa nih? 3. Dia berhasil dapat 3 nih. Kita cek apa aja sih. Oh, ternyata lab, T-shirt, dan si main domainnya ya, p1.hole.is. Oke, itu total ada 34. Sekarang kita gabungin nih. Set progress 28, terus aset p1 whole is. Kita gabungin. Nah, jadi final, misalnya final subdomain .txt. Oke, sekarang kita cek, berarti harusnya jumlahnya 34 ya. Final subdomain. Oh, 33 nih. Karena tadi ada apa? Si domain yang sama mungkin yang berhasil ditemukan dari si Progress 28 ini. Jadi fungsinya si new ini dia akan menghilangkan si domain yang sama atau subdomain yang sama akan dihilangkan sama dia nih. Jadi kalau rekan-rekan lihat tadi di si aset Progress 28, nah ini kalau kita cek kemungkinan ada yang sama nih dari beberapa subdomain yang berhasil di enum ini. Gimana ya kira-kira nih? Oke, nanti nanti kita bisa inilah, kita bisa cek lagi. Set
14.28. Sekarang kita coba pakai yang multi domain ya. Jadi cat si list subdomain. Oke, langsung aja kasih pipeline, asset finder, min, subs, only, enter aja. Oke. Nah, dia otomatis akan nyari nih, akan mengenumerasi. Nah, ini masih proses. Nanti kita cek apakah sama hasilnya. Ya itu udah digabung nih, ada progress 28, ada P1 whole IS. Nah, ini otomatis sudah digabung langsung nih sama dia nih pencariannya. Oke, sekarang kita coba pakai apa? Langsung kita simpen di satu file. Misalnya final subs 2.txt. Kita cek ya, tadi yang pertama 33. Nah, yang kedua berapa nih? Kita cek. Jadi ada single dan multi ya. Single domain atau multi domain kita bisa cek pakai si asset finder ini. Masih proses. Nah, sambil kita tunggu, rekan-rekan bisa sambil install nih kalau yang belum install ya. Oke, udah berhasil. Kita cek cat final subs 2, final subs. Oke, terus WC min L 33. Yang pertama tadi sama, yang pertama final subdomain sama ya 33. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, silakan komen di bawah dan share bila rekan-rekan anggap tutorial kali ini bermanfaat. Silakan share di komunitas atau di keluarga yang minat belajar cyber security. Silakan. Ini semua yang saya bagikan di sini untuk pemula. Jadi yang udah expert bisa menyesuaikan lah. Jadi yang pemula bisa mencoba bareng saya nih, nyoba tutorialnya. Jadi di episode pertama kemarin kita bahas Finder, di episode kedua kita bahas tentang Asset Finder. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga semangat untuk untuk mengeksplorasi dunia cyber security. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.